warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang masih ada di rumah aja, berjumpa lagi dengan saya Azza Intan Khairotunisa dalam acara Rumah Pelajar Indonesia. Pada kali ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah hadir Kak Yudi Herman Saputra. Ia adalah Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan tanggapan dari Kak Yudi tentang kondisi pelajar di tengah pandemi corona. Oke, langsung saja kita berbincang dengannya. Ya, assalamualaikum Kak Yudi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Kak Yudi? Alhamdulillah sehat. Oke, bagaimana saran Kak Yudi ini tentang pelajar di tengah-tengah pandemi corona seperti saat ini? Sebelumnya izinkan saya menyapa teman-teman di rumah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini siang teman-teman semuanya. Ya, langsung saja. Menurut saya bahwasannya di tengah-tengah pandemi corona saat ini adalah bagi kita seorang pelajar itu harus mencerminkan yang namanya keterpelajaran kita, dimana kita harus tahu pengetahuan tentang corona itu seperti apa, model belajar dari rumah yang baik itu seperti apa, dan efektivitas belajar ini seperti apa. Karena saya sendiri juga masih pelajar dan saya sangat merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang pelajar ketika model pembelajaran ini dilaksanakan dari rumah. Dengan banyaknya tugas yang muncul yang melibatkan tugas-tugas itu harus dikerjakan secara secepat mungkin, dan kurangnya kontak sosial ini menjadi problematika tersendiri, di mana stres itu cenderung menumpuk ketika itu datang. Maka bagi saran saya bagi teman-teman semuanya adalah meskipun kita belajar dari rumah, tetap yang pertama harus kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita di rumah merasa tidak diawasi, kita justru tenang-tenang saja ketika ada PR, ada pekerjaan tugas atau ada apapun itu, kita santai-santai saja melaksanakan itu. Yang kedua, pencerminan gerakan keterpelajaran tadi, dimanapun posisi pelajar itu karena backgroundnya berpendidikan, dia harus mencerminkan pengetahuannya, mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya, minimal pada keluarganya, corona itu apa, pencegahannya seperti apa. Karena kesehatan ini sangat penting bagi kita. Kalau kita lihat dari, karena saya dari IPNU ya, dari PBNU dan lain sebagainya, itu MUI, bahkan MUI juga Kemenak, Kementerian Agama menginstruksikan bahwa beribadahlah dari rumah. Bahkan Bapak Presiden juga seperti itu, belajarlah dari rumah dan lain sebagainya. Maka ketika sholat taraweh atau misalkan sholat Jumat sekalipun itu tidak dilaksanakan di masjid lagi, itu memang sudah menjadi tafsir dari para ulama dan memang itu harus dipatuhi. Karena kalau kita juga mengingat dari sabda Rasulullah, ketika kita sudah punya iman, maka mintalah sehat kepada Allah. Kenapa kita harus meminta sehat kepada Allah? Karena sehat itu sangat penting memang. Sesempurna apapun iman seseorang, sesempurna apapun iman seorang mukmin, ketika dia tidak punya kesehatan, maka dia tidak akan bisa melaksanakan segala keyakinannya, segala amal ibadahnya dengan baik. Contoh misalkan, ketika kita sudah merasa yakin dengan Islam, dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, umroh misalkan, tapi kita tidak punya sehat, bagaimana kita bisa melaksanakan haji ketika kita tidak sehat? Bagaimana kita bisa melaksanakan umroh ketika tidak sehat? Bahkan bagaimana kita bisa melaksanakan zakat ketika kita tidak sehat? Karena kita tidak mampu bekerja, tidak punya penghasilan, apa yang harus kita zakati? Bagaimana kita bisa mengeluarkan zakat? Nah, problem-problem seperti inilah yang harus diteruskan. Dan kalau bagi pelajar itu yang paling penting adalah kita harus patuh terhadap anjuran pemerintah. Kenapa? Kita ini salah satu generasi penerus perjuangan Islam di bumi Nusantara, terutama di Indonesia. Ketika kita mengabaikan kesehatan dan keselamatan jiwa, kok kita sebagai pelajar kan susah dikekang ya. Kita keluar seenaknya, mungkin ingin bertemu teman atau mungkin ngopi, cari wifi, katakanlah seperti itu. Nah, itu ditahan dulu ya. Karena kita sebagai generasi ini sangat penting sebagai tonggak perjuangan Islam ke depan. Kalau kita tidak mampu menjaga itu semua, tidak mampu menjaga keselamatan jiwa, kesehatan diri kita pribadi, maka ya harapan Islam ke depannya untuk berkembang juga semakin minim. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Kak Yudi.
atas waktu yang sudah diluangkan kepada kita semua. Jadi pada kesimpulannya, kita sebagai pelajar ini yang harus kita lakukan yaitu tetap belajar di rumah aja. Jadi lakukan segala kegiatan di dalam rumah, termasuk juga dalam beribadah. Terus kemudian kita juga harus sebagai pelajar ini kita adalah sebagai promotor kesadaran masyarakat tentang adanya wabah virus corona ini ya Kak ya. Jadi kita harus kalau ada anjuran pemerintah yang itu baik, ya hendaknya kita juga menaati peraturan pemerintah tersebut. Toh itu juga untuk kebaikan kita semua gitu ya Kak ya. Ya. Yes, demikian dari kami, saya Azza Intan Khairatul Nisa dan rekan saya Yudi Herman Saputra pamit undur diri. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.